Puji Tuhan, selamat pagi saya ucapkan kepada kita semua. Kembali kita bertemu di dalam program Berkat Pagi. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada, kita buka hati kita untuk kita menerima kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi saya tak bosan-bosannya memberitahukan kepada kita semua bahwa firman Tuhan itu adalah kebutuhan kita, supaya kita bisa bertahan di dalam situasi dunia yang semakin kacau ini ya saudara. Nah saudara, mari kita bersama-sama akan buka kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini saya buka di dalam kitab Daniel. Daniel pasal 12. Daniel pasal 12 ayat yang ke-10. Nah saudara, kita akan baca firman Tuhan. Firman Tuhan berbunyi demikian. Banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji, tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya, tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Nah saudara, kalau kita melihat dari kitab Daniel, banyak ditulis dengan nubuatan-nubuatan tentang akhir zaman saudara. Kalau kita bisa melihat di awal-awal itu tentang bagaimana anak-anak Tuhan, orang-orang Israel itu di dalam pembuangan, termasuk Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka itu mengalami suatu penganiayaan, tapi kita melihat bahwa di dalam situasi yang sulit, mereka ditolong oleh Tuhan. Nah saudara, di dalam ayat di pasal yang ke-12 ini, itu berbicara kalau kita melihat konteks dari apa yang diberikan oleh lembaga Alkitab, temanya di sana dikatakan tentang akhir zaman saudara. Nah saudara, di sini kita melihat kebenaran firman Tuhan, di sana dikatakan ayat yang ke-10, banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji. 3 hal yang harus kita pahami. Yang pertama disucikan, dimurnikan, dan diuji. 3 hal ini tidak bisa kita pisahkan saudara. Kita bagi-bagi sudah, tidak bisa saudara. 3 hal ini menyatu saudara. Di dalam kekristenan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kehidupan kita yang pertama itu disucikan. Kita disucikan dengan darah Tuhan. Diampuni dengan darah Tuhan, dosa-dosa kita disucikan. Nah yang kedua, kita dimurnikan saudara. Nah sebentar kita akan belajar saudara. Dan yang ketiga itu diuji. Nah saudara, dimurnikan, apa yang dimurnikan saudara? Kalau yang pertama disucikan, saya sudah katakan tadi, kita disucikan dengan darah Tuhan, diampuni segala dosa kita, dan dimurnikan. Dimurnikan, apa yang dimurnikan di dalam kehidupan kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan? Yang dimurnikan adalah tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh berbicara tentang keinginan-keinginan daging saudara. Ini harus dimurnikan. Jangan sampai kehidupan kita, anak-anak Tuhan, dikuasai oleh keinginan-keinginan daging. Yesus pernah berkata di Taman Getsemani, roh memang penurut, tapi daging lemah. Ada warning, ada suatu peringatan yang Tuhan Yesus katakan kepada murid-murid pada saat itu. Bukan hanya kepada murid-murid Tuhan, tetapi kepada kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Daging, berbicara tentang daging ini saudara, harus kita kendalikan saudara. Keinginan-keinginan daging saudara, kita harus mengendalikan itu saudara. Karena kenapa saudara? Karena kalau keinginan daging itu menguasai hidup kita, di sana itu ada kehancuran saudara. Mari saudara kita bisa mengendalikan saudara keinginan-keinginan daging kita. Nah yang kedua, di sana pertama tubuh, terus yang kedua tentang jiwa saudara. Jiwa itu mencakup tentang hati kita,
apa yang ada dalam hati kita. Nah saudara, kita harus, hati kita ini atau apa yang ada dalam kehidupan kita ini harus dimurnikan saudara. Karena kenapa saudara? Kalau tidak dimurnikan, banyak orang akan menjadi sombong, tinggi hati, ada ketamakan di dalamnya, mementingkan diri sendiri di dalamnya. Nah ini saudara, kalau tidak dimurnikan dalam hidup kita ini, hati kita tidak dimurnikan saudara, maka yang terjadi, yang timbul hal-hal yang seperti demikian saudara. Kesombongan itu Tuhan paling benci saudara. Tuhan tidak menghendaki anak-anak Tuhan itu tinggi hati saudara. Tuhan tidak menghendaki semuanya itu saudara. Yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita orang yang percaya itu selalu rendah hati. Nah saudara, dimurnikan, semuanya dimurnikan saudara. Hati kita, pikiran kita dimurnikan, harus dimurnikan. Kita harus punya pikiran-pikiran yang Alkitab mengatakan seperti pikiran-pikiran Kristus saudara. Nah saudara, yang ketiga adalah roh. Nah ini juga harus saudara? Biarlah roh kita tetap menyala-nyala saudara, berapi-api di dalam Tuhan saudara. Jangan sampai di hari-hari yang jahat ini roh kita itu semakin lemah saudara. Tapi mari saudara, dengan situasi yang ada saudara, dengan kondisi dunia yang semakin jahat, roh kita tetap menyala-nyala di hadapan Tuhan. Kita tetap mau setia kepada Tuhan. Kita mau setia sampai akhir saudara. Firman Tuhan mengatakan orang yang setia sampai pada akhirnya itu yang akan selamat. Bukan awal saudara, bukan pertengahan saudara, tapi pada akhirnya. Kalau kita setia sampai pada akhirnya, kita akan selamat saudara. Mari saudara, roh kita harus murnikan saudara. Biarlah roh kita menyala-nyala di hadapan Tuhan. Nah saudara, kita belajar saudara dari perjalanan Abraham saudara. Perjalanan Abraham itu menggambarkan tentang kehidupan kita saudara. Bagaimana Abraham keluar dari tanah kelahirannya Ur-Kasdim. Saudara, kalau kita bisa melihat histori sejarah dari keluarga Abraham, itu orang-orang yang penyembah berhala kebanyakan saudara. Nah saudara, Tuhan memerintahkan Abraham untuk Abraham keluar. Ini berbicara tentang disucikan saudara. Abraham keluar dari tanah yang membuat mungkin dia nyaman saudara. Ke tanah yang Tuhan katakan, tanah yang Tuhan janjikan, yang Abraham juga tidak mengetahui kemana Tuhan akan membawa Abraham. Tapi Abraham taat dia kepada Tuhan. Abraham disucikan, dia dikeluarkan. Nah saudara, proses perjalanan Abraham keluar dari tanah Ur-Kasdim ke tanah Kanaan, sampai dia menerima janji Tuhan, yaitu keturunan Ishak, itu adalah proses pemurnian saudara. Dimurnikan saudara. Bagaimana Abraham harus menunggu janji Tuhan. Tidak sebentar saudara. Tidak hanya dalam jangka waktu yang pendek saudara, Abraham itu menunggu waktunya Tuhan. Yaitu anak yang dijanjikan oleh Tuhan. Itu ada kurang lebih, kalau kita bisa melihat, itu kurang lebih umur 100 tahun Abraham menerima janji itu. Nah saudara, ada begitu panjang saudara proses pemurnian yang Abraham jalani saudara. Nah saudara, ketika Abraham memiliki anak Ishak, disitulah Abraham diuji oleh Tuhan. Bagaimana Tuhan memerintahkan Abraham untuk mempersembahkan Ishak kepada Tuhan. Disinilah ketaatan dan iman Abraham diuji. Tapi apa yang kita lihat? Abraham mentaati semua apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Nah saudara, proses akhir saudara, setelah diuji, Abraham mendapatkan berkat. Inilah yang kita
mungkin yang menjadi keinginan kita sebagai orang-orang yang percaya. Saudara, kalau kita ingin diberkati oleh Tuhan, kita harus melalui proses, saudara. Semua proses dari penyucian, pemurnian, dan diuji, saudara. Mari kita anak-anak Tuhan, jangan takut, saudara. Kalau kita diuji, kita harus percaya bahwa di balik ujian itu ada berkat Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kita. Inilah kebenaran firman Tuhan yang bisa saya sampaikan kepada saudara. Biarlah firman Tuhan tertanam dalam hati kita. Immanuel, Allah beserta dengan kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.